Hi stars, my name is Zivana, you can call me Z, and welcome to my channel. So, hari ini gue akan nge-review film KKN Desa Penari. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Ini benar. Mereka ikut semua perkataan jin sing jenenge jauh. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Aku tuh malam-malam sering dengar suara Bima desah. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Temanmu sedang terjerat. Dia nggak bakal bisa lepas. Maaf Nduk, nek sing iku Mbah nggak bisa bantu. Just disclaimer, ini bener-bener opini dari gue, selera gue, dan semoga cocok buat kalian. So, let's review. So, KKN Desa Penari. Jadi, film ini sebenarnya diawali dari sebuah thread Twitter, kalau kalian tahu. Jadi dari sebuah thread dari Simple Man, dan gue lupa sekitaran tahun 2020 atau 2021. Thread ini sempat viral, menceritakan 6 mahasiswa yang sedang menjalani KKN di sebuah desa yang tidak disebut nama desanya, namun terjadi berbagai konflik yang mengharuskan 2 diantaranya kehilangan nyawa. Daripada gue spoiler lebih jauh buat kalian yang belum nonton, just stop here, nonton dulu baru balik ke sini untuk ngedengar review gue. But kalau kalian udah nonton, let's go, this is the spoiler part. So, pertama, gue cukup kritikal dalam menonton sebuah film, tapi gue nggak mau menganggap gue master of film or anything. Gue juga bukan seorang yang bekerja di bidang perfilman, tapi gue suka nonton, gue suka memperhatikan every detail of film. Jadi pertama gue akan bahas dari sisi penyampaian pesan. Penyampaian pesan di satu film ini menurut gue cukup smooth. Penyampaian pesan yang gue maksud itu adalah ketika Widya tidak sengaja kebangun di tengah malam, dia melihat sebuah bayangan nenek-nenek itu pun tadinya gue nggak ngeh kalau di bilik bambu itu ada bayangan nenek-nenek, sampai gue kayak ngeperhatiin bener-bener, oh itu yang Widya lihat gitu. Sebenarnya itu agak samar-samar, tapi ketika Widya udah balik tidur lagi, and then dengan keadaannya takut, dan tiba-tiba si bayangan itu bergerak, maksudnya bayangan itu bergerak, bayangan hitam tapi itu bergerak, itu lumayan memberikan pesan yang oh memang itu gitu. Maksudnya it's very smooth to be honest. Gue di awalnya mikir kayak, oh bayangannya di situ, mungkin si sosoknya itu ada di belakangnya Widya, tapi ternyata enggak, memang itu yang dilihat Widya, ya itu gitu.
Itu pertama. Kedua, ketika Widya udah balik tidur, masih di satu deretan scene yang sama. Ketika Widya balik tidur, and then ada tangan neneknya yang ngelus si Nur. Jadi di situ lo baru nge, oh ini si penjaganya Nur gitu. Karena di awal-awal film juga gue nggak ngeh kalau itu adalah penjaga Nur gitu. Even gue udah tahu threadnya, tapi gue masih nggak ngeh kalau itu adalah penjaganya Nur. Gue malah mikirnya itu tambahan dari film ini sebagai penghuni dari si desa itu, ternyata bukan. I love that simple detail part. Jadi yang kayak gitu-gitu, gestur-gestur kecil yang mengartikan, oh ini berarti dia, oh ini berarti ini gitu. I love that. Jadi it's a good thing. Gue lumayan suka, gue lumayan kayak, oh bagus nih gitu, karena pesannya lumayan tersampaikan gitu. Walaupun gue harus ngehnya agak ending, tapi gue kayak di tengah film gue kayak, oh jadi dia yang tadi ngelus si Nur, jadi dia penjaganya si Nur gitu. Hal kedua yang gue suka dari penyampaian pesan dalam film ini adalah ketika si Bima lagi di dalam tapak tilas, lagi berendam, dan gak lama si Ayunya masuk ikut berendam juga, tapi si Bimanya itu ngelihat Ayu ini sebagai ular, yang Bima pikir itu adalah si Dauh yang dia ketemu di mimpinya, atau yang namanya adalah Badara Wuhi gitu. Di situ udah ketangkep sih, maksudnya kayak, oh berarti si Ayu janjian nih, maksudnya udah bersekutu lah dengan si Badara Wuhi itu. Karena di scene tersebut dikasih lihat si Ayu itu masih pakai selendang hijau dari si Badara Wuhi. Terus yang gue suka lagi adalah ketika scene Bima mimpi, Bima masih dalam mimpi ketemu sama Badara Wuhi dan melihat si Widya itu lagi terlilit ular gitu. Nah, itu cukup menjelaskan banget kalau memang si awalnya itu adalah si Bima memang menyantet, saya bilang menyantet si Widya, that's why dia terikat ular. Tapi Badara Wuhi-nya ini mengambil kesempatan untuk mengikat si Bima gitu, untuk supaya menuruti apa yang Badara Wuhi-nya mau, agar si Bima dapetin Widya. Padahal enggak, padahal memang itu akal-akalannya aja. Nah, itu yang gue suka kurang lebih dari bagian penyampaian pesannya. Karena kalau bagi orang awam, jujur, untuk awal-awal di scene awal nonton film ini pasti bingung. Sampai ya enggak sampai end, maksudnya di pertengahan dijelasin gitu. Dan menurut gue scene di awalnya cukup memorable kok gitu, untuk callback penjelasan di tengah gitu. Contohnya dengan kemenyan di bawah kasurnya si Bima, terus selendang yang Nur temuin, si Bima yang berantem sama si Ayu karena nggak ngasih titipannya ke Widya gitu, kayak gitu cukup callbacknya oke lah gitu. Jadi it's a good thing di penyampaian pesan. I love it. Cukup untuk film Indonesia, jujur it's a good, karena film Indonesia udah sangat meningkat jauh dibanding yang dulu, so I really appreciate it gitu. Next kita akan bahas framing. So di framing itu gue suka banget perhatiin framing. Kalau kalian nggak tahu framing itu satu scene dalam satu frame, satu layar gitu, yang kalian lihat, yang kadang mengandung pesan tersendiri yang tersembunyi gitu. Yang paling gue suka adalah ketika si scene yang tadi gue sempat bahas, si Widya tiba-tiba bangun and then melihat si nenek itu dalam bentuk bayangan gitu di bilik bambunya gitu. It's a really good framing, sampai bayangannya itu bisa nengok gitu. I think it's easy untuk mendapatkan bayangan itu, shadow itu, tapi it's a smart and good framing. Jadi
I really appreciate it. Ih. Terus gue juga suka pas framing Bima. Ini udah akhir-akhir sih, Bima masih di dalam air di tapak tilas, tapi yang udah sama si Badara Wuhi yang banyak ular-ular kecilnya yang dibilang itu anak-anaknya Bima dan Badara Wuhi. Nah itu gue suka banget framing tengah, aktornya di tengah, and then si Badara Wuhinya di belakang, and then ular-ularnya ya di air tuh kayak menggeliok-geliok gitu kayak di air. It's very cool, dan itu bener-bener kayak merepresentasikan ya udah it's ya si Bima udah punya si Badara Wuhi ini gitu, karena udah bener-bener di kayak his mind gitu, udah kayak gitu, dan dianya pun si Badara Wuhinya pun udah mukanya snake gitu, that makeupnya good, so good. Itu bagus sih jujur, dan secara lighting dan segala macam it's good. Oke. Terus framing yang gue suka lagi, ada satu framing yang just split second I think, ketika Bima dan Ayu itu udah terbujur kaku, sempat ada framing dari atas, benar-benar dari atas, tapi it just split second. Gue pun kayak masih nggak terlalu berani ngelihatnya, but it's a good framing karena untuk memperlihatkan separah apa gitu mereka gitu ya, separah itu dengan apa yang mereka lakukan ya, mereka mendapatkan ganjaran separah itu gitu. Terus gue suka framing lagi pas lumayan banyak karena cantik aja gitu ngelihat one whole framing. Kalau kalian fokus benar-benar ke filmnya aja, bukan ke layar ya, bukan ke satu orang, bukan ke satu aktornya doang gitu. Kalian fokus ke layar, satu layar, itu akan ngerasa kayak wah, it's an art gitu loh. Kayak every scene, gak every scene sih, maksudnya lumayan banyak scene yang bagus gitu, yang berseni gitu ibaratnya gitu. Gue suka juga scene yang ketika Ayu itu udah jadi dawuh, jadi dia lagi nari gitu-gitu, tapi dia sambil kayak berkaca-kaca gitu ke Widya gitu, kayak gitu-gitu deh. Aduh, it's so pretty at the same time kayak menyedihkan, feel-nya dapet, color-nya dapet, everything. I love it. Next, kita bahas ke yang penting, which is alur ceritanya. Dari alur cerita, kalau gue bandingin dengan threadnya, jujur gak banyak sih yang beda. Cuman paling tambahan di terakhir doang, tentang si Nur yang sempet nanya ke Kiai gitu di pesantren, tentang ada yang jaga apa enggak, kayak gitu-gitu, dan dijelasin itu doang sih. Maksudnya di thread itu nggak ada, itu cuma ya selintingan tambahan, you know. Terus bagian Bima dan si Ayu dibawa pulang ke Jakarta itu nggak ada. Jujur gue sedikit kecewa, jujur. Kenapa? Karena menurut gue itu part yang di thread pun nggak dibahas secara detail dan nggak disampaikan juga gitu di film. Gue lumayan kecewa di situ sih. Akhirnya cuman dikasih tulisan mereka setelah berapa hari udah nggak ada, setelah berapa bulan udah nggak ada gitu doang, just tulisan doang. Gue cukup kecewakan itu sih jujur. But ya, I don't know, mungkin itu satu keputusan dari sutradara or something, producer, I don't know. But ya, cukup kecewa di bagian itu doang. Selebihnya kurang lebih sama threadnya, cukup menyampaikan yang dibayangkan. Kalau di thread cukup menyampaikan secara lokasi syuting, jalanan-jalanannya, rumahnya, pesta bohongannya, pesta yang tidak terlihatnya, itu
cukup menyampaikan apa yang di bayangan gue sih. Next, kita ke plot twist. Cukup dijelaskan, jujur. Cukup dijelaskan. Tadi gue lumayan bahas banyak di penyampaian pesannya. Cuman mungkin karena gue udah tahu kali ya. Mungkin karena gue udah tahu alur ceritanya. Jadi kayak gue nggak terlalu berasa gitu plot twistnya. Kayak terlalu, I don't know. I just feel kayak ke-skip gitu loh. Kayak ada something yang ke-skip. Jadi nggak berasa plot twistnya gitu. Nggak tahu sih. Antara gue yang udah tahu ceritanya, apa kayak gue memang ngerasa kayak agak jam aja. Jadi ketika si Bimanya kayak mulai nyeselnya tuh kayak too fast, menurut gue too fast. I don't know why. It's just what I feel, karena gue nggak tahu. Tapi yang jelas menurut gue itu kecepatan. Kalau dari sisi pemainnya, gue nggak mau terlalu bahas sebenarnya. Jadi karena gue bukan actor, gue bukan actress, tapi sejauh yang gue lihat actingnya cukup bagus semua. Gue kurang suka actingnya Bima, to be honest, so sorry. Karena menurut gue pas dia lost itu kurang dapet, itu doang sih. Selebihnya gue suka, semua pemainnya gue suka, dapet karakternya masing-masing, dan ya. We come to the score. It's a good film. I like it. Untuk pengadaptasian dari thread ke film, menurut gue ini cukup nailed it, cukup oke lah, cukup berhasil gitu. For score, maybe for a film, I will give it like 7/10. I'm sorry, gue cukup picky sebenarnya dalam perfilman, nonton scoring film. Even gue suka framing dan segala macamnya, cuman kalau ini dikategorikan sebagai film horor atau thriller, menurut gue belum horor. Menurut gue ini masih bergantung, film ini horornya masih bergantung pada jump scare dan makeupnya udah oke, I like it. Cuman dari warna secara keseluruhan, maksudnya dari scene yang biasa, bukan yang scene tegang aja tuh warnanya beda. Menurut gue kurang serem, kurang dapet feel horornya gitulah. Masih terlalu B aja gitu untuk dibilang film horor. That is my score, guys. Again, it's just my opinion, selera gue, opini gue, nggak boleh dipercaya, boleh enggak, boleh setuju, boleh enggak, it's up to you. And yeah, thank you so much stars for watching, and maybe I will review another film. Tadi itu lagi main Doctor Strange, dan lagi main Kuntilanak 3. Gue lumayan tertarik sama Kuntilanak 3, to be honest. Kenapa? Karena si trailernya itu bukan trailer film kuntilanak yang di kepala gue. Trailernya itu kayak film-film like Avengers maybe, or Harry Potter, lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian penasaran, kalian boleh nonton dulu trailernya, and if you want me to review it, just tell me in the comment section. That's it. Thank you so much stars for watching, and don't forget to subscribe, like, comment film apa lagi, maupun yang udah lewat, boleh drama, key series, apapun, I will watch it for you and I will review it for you. Thank you guys, bye bye.